Selamat siang teman-teman. Selamat ya, Selamat siang, selamat hari Jumat. selamat berbulan. Sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk join, mungkin masih pada itu ya, balik Jumatan. Oke. Kita bisa sharing-sharing dulu. Dan siang hari ini katanya ini Pak Anton mau menyapa teman-teman ini. Silahkan Pak Anton. Halo teman-teman semua, selamat siang ya, selamat bergabung lagi di Live Trade bersama NS Trade. Hari Jumat mengawali awal bulan, bulan kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Oke, seperti biasa, karena ini Live Trade siang hari, kita tidak akan berlama-lama, teman-teman, tidak akan basa-basi. Kita setelah ini akan langsung aja screening, cek peluang di market, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan ya secara instan atau memang ya sedang sideways karena nanti malam ada high impact news ya, ada NFP jam setengah 8. Jadi teman-teman jangan ketinggalan ya, nanti malam kita ada live trade NFP. Oke. Oke, jam 7. Seperti biasa jam 7 kita mulai live trade, jam setengah 8 kita akan menyambut rilis data ekonomi yaitu NFP. Senyum. Oke, teman-teman mau pada request apa nih? Atau lagi ada floating apa ya? Atau lagi ada floating apa? Siang ini boleh kita cek, kita pantau ya, sama kita update analisanya. Mungkin saya akan mulai dari euro, teman-teman ya. Saya akan mulai dari euro USD dulu. Silakan teman-teman yang pengen request analisa atau pengen diupdate analisanya karena sedang floating dan lain sebagainya, silakan tulis saja di kolom chat ya. Nah, sebelum ke euro, saya akan cek terlebih dahulu pergerakan di indeks dolarnya. Oke, pergerakan indeks dolar ini kelihatannya, teman-teman ya, kelihatannya dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda atau awal pergerakan uptrendnya. Nah, dari mana tanda-tandanya ini? Ya, sudah ada garis, yang mana garis ini sudah dibuat sejak beberapa hari yang lalu, kalau nggak Senin, Selasa, teman-teman. Nah, ini sudah ada satu pola, di mana pola ini menginformasikan adanya potensi kenaikan harga lebih lanjut. Ya, begitu dia break dari neckline ini, harga bergerak naik, dan kita akan cek dulu apakah kenaikannya ini sudah mencapai level resisten terdekatnya atau belum. Nah, kita akan gunakan Fibonacci. Dan ternyata, nah ini harga mulai tertahan, ya mulai mulai tertahan di level 161,8 Fibonacci. Nah, ini langsung ya kita menerapkan menerapkan apa namanya, apa yang semalam kita bahas. Ya, ada webinar terkait dengan Fibonacci part 2. Nah, ini penerapan sederhananya seperti ini. Kalau teman-teman tertarik untuk ngecek apakah ini harmonic pattern atau enggak, ya coba aja disambungkan saja dari swing ke swingnya, apakah memang ini merupakan pola harmonic pattern atau bukan. Nah, ini. Ya, oh ternyata ini kalau kita kita tandai ya pakai teks. X A B C D, oh sorry, kalau kalau harmonic pattern dari sini ya kalau nggak salah ya, jadi awal mulanya dari sini. Nah, ini X ke A. Enggak. Oh nggak gitu ya bisa dia. Iya, iya, itu psikologi. A-nya itu X. A-nya ini ya, yang ini X berarti ya. Ya. Oke, ini X, kemudian ini A. Nah, ini kita akan coba cek Fibonacci. Nah, ini masuknya ke 786 Fibonacci, teman-teman, tertahannya ya di area ini. Ini menjadi B.
Kemudian A ke B kita ukur lagi menggunakan Fibonacci. Ya paling nggak mepet. Nah, tertahan di level 618. Supaya ini nggak bingung, saya akan hapusnya supaya nggak mengganggu ya. Batas paket dulu. Nah, ini C 618. Kemudian sekarang pun harga mulai tertahan, tapi ini belum belum valid karena bisa saja hari ini lanjut naik ya di 618. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan. Nah, ini kita hubungkan seperti ini. Pakai ini aja. Nah, oke, 14-an. Oke, seperti ini. Kemudian, nah ini masuk ke pattern apa? Untuk Nah, bisa bisa jadi butterfly. Kalau butterfly itu kemungkinan bisa lanjut ke bawah lagi, betul ya? Kalau nggak salah di kamusnya kemarin itu. ya Nah, ada kemungkinan kalau emang harga tertahan di situ, jadi bisa bisa lanjut turun seperti ini, teman-teman. Dengan target penurunan di A ini, bisa betul ya? Minimal di sekitar ini ya. ya Nah, di swing low-nya ini, teman-teman, di poin A, low A ini. Bisa ke situ. Nah, atau kita bisa terapkan juga Fibonacci. Nah, kita akan mengambil external retracement 1,168-nya. Nah, bisa sampai sini. Nah, ini kalau kita menerapkan ini ya, yang semalam kita bahas, teman-teman, harmonic pattern ya, ada kemungkinan seperti ini. Ya, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang kita pelajari semalam ini bukan sebuah keniscayaan. Artinya apa? Artinya market tetap bisa bergerak tidak memenuhi pola ini. Ya, kalau ternyata dia lanjut naik seperti ini, kemudian turun dan swing low-nya lebih tinggi, artinya sudah menjadi suatu struktur market uptrend yang lebih valid lagi. Ya, berarti ini memang sudah mulai pergantian tren dari yang semula downtrend bergerak ke uptrend. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya terkait indeks dolarnya. Yang mana ini nanti akan mempengaruhi juga ke major pair. Salah satunya adalah Euro USD. Nah, ini Euro USD-nya. Oke, Euro USD update dari analisa kemarin sudah dianalisa dan analisanya pun sudah di-update ya teman-teman ya di grup. Dan pergerakan harga saat ini tertahannya di level eksternal Fibonacci 1,618. Nah, ini swing low ke swing high ini dan nah sekarang tertahan di sini. Ada kemungkinan ketika nanti memang dolarnya ini memantul turun karena DXY-nya juga bertepatan di level 1,618, maka euro ini berpeluang untuk naik. Jadi teman-teman yang sekarang sedang ada floating, baik yang trading manual maupun menggunakan IE, ya kalau memang nanti ini valid jadi satu swing low yang baru, maka ya ini merupakan berita yang positif, berita yang bagus. Karena kalau harga naik seperti ini ya kemungkinan besar teman-teman yang sedang floating termasuk akun saya pun juga bisa jadi akan take profit karena saya juga floating di multi pair ya ada satu multi pair punya saya yang euronya sudah 4 layer. Kalau yang pakai Lazy Pro multi lazy itu kalau nggak salah sudah 7 ya dan semoga kalau harga memang naik ya nanti bisa bisa take profit. Dan ini yang dinantikan teman-teman yang pakai IE karena kalau floatingnya cuma 1 2 layer katanya nggak kerasa. Nah ini kalau sudah sampai 7 layer ya 4 5 sampai 7 layer begitu TP ya hasilnya akan lumayan. Ya seperti itu teman-teman. Ini analisa atau update analisa untuk euro di time frame daily. Nah, kita akan coba antisipasi kalau memang dia koreksi sampai mana kira-kira dia koreksi. Nah kita akan terapkan sebaliknya Fibonacci seperti ini. Nah, dari sini kita bisa bisa menilai bahwa harga bisa jadi nanti sampai area ya ini kalau terdekatnya 236 bisa, 382 bisa. Ya, tapi biasanya harga akan memantul masuk kembali ke area Fibonacci. Nah, ini 05 hingga 618. Jadi bisa bisa sampai ke 1,618
15.900 sekian atau mendekati 1,16. Seperti itu update-nya, dan kalau kita coba perhatikan di time frame H4, ya kalau di H4 pergerakan harga ini masih sideways teman-teman ya, masih sideways. Di H1 juga terlihat harga masih belum kemana-mana, masih di range ini. Nah ini jadi satu area support yang cukup kuat, yang mana harga masih belum berhasil menembus support ini. Ya ini ada kemungkinan dia ada kemungkinan koreksi sih. Kalau untuk peluang, meskipun kalau di H4 ya, ini nanti kita perlu melihat lebih lanjut pengembangannya, karena kalau memang ternyata kenaikannya terbatas, nah seperti ini, nah ini malah akan berpotensi membuat satu pola ya, pola penan. Nah seperti ini. Nah ini mirip juga kayak pola yang kemarin kita kita bahas teman-teman. Nah kalau dia breakout ya dia turun. Seperti itu untuk euro. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sembari ini saya menunggu teman-teman yang mau request analisa. Atau Bos Niko, ada ini nggak? Ada insight nggak, Bos Niko? King Niko, mau ambil peluang apa ini? Belum ada. Oh, belum ada. Sideways konten. Masih sideways ya. Nah, ini sekilas kita cek gold teman-teman. Goldnya juga pergerakannya masih di sini-sini aja. Belum energi. Ya, sepertinya sampai nanti malam pergerakan harganya akan bergerak terbatas dan cenderung sideways. Ini pergerakan di time frame H4-nya ya. Kalau kalau H4 ini memang kelihatan nanti ini berpotensi bentuk satu swing low yang baru, yang lebih tinggi, yang mana kalau ini tembus bisa menjadi awal dari pergerakan atau struktur market uptrend-nya. Tetapi ya kembali lagi kita tetap harus eh, jeli dan waspada serta selalu melakukan update analisa, karena begitu dia tembus seperti ini pun kalau kenaikannya terbatas ini bisa menjadi satu pola. Nah seperti ini bisa bisa mirip kayak gini, yang mana begitu dia breakout dari support tren lainnya, nah, dia malah akan turun. Kalau sekarang sih gold juga menurut saya masih wait and see ya, belum ada peluang yang bisa dimanfaatkan secara instan. Dan lagi pula kalau saya pribadi masih ada floating PP yang kemarin ya, peluang kemarin dan peluang hari ini sama-sama peluangnya sell. Ya semoga semoga ditunjang news nanti malam bisa TP, target TP-nya bisa kena. Oke, ini teman-teman nggak ada yang mau request analisa nih? Atau lagi ada floating per apa gitu? Boleh kalau mau ditanyakan teman-teman. Indeks boleh, boleh. Indeks yang mana nih? IHSG atau US 100 atau indeks yang mana? Wah, ini Bos Dimas nih barusan banget saya bahas euro ini, baru selesai. Eh, Oke, BTC siap, CADJBY. Oh, DJI. DJI itu ya betul, DJI itu Dow Jones Index. Oke, kita akan coba cek ya Dow Jones Index. satu. Oke, ini chart di Dow Jones Index ya teman-teman ya. Kalau dari pergerakan terkininya ya, ini terlihat di time frame weekly, harga masih tertahan di resisten trend line-nya. Nah, ini menjadi satu resisten yang cukup kuat ya, mengingat ada dua referensi yang bisa kita ambil di sini. Dan begitu harga masuk ke area ini, nah dia langsung merah turun seperti ini. Ya, kita harus ini sih kalau kalau Dow Jones Index ya, karena dia sedikit berbeda dengan US 500 dan
US 100 yang mana pergerakan harganya lebih dulu naik, bikin all time high yang baru. Ya, kenapa kok bisa berbeda? Karena memang Dow Jones Index ini kan lebih ke perusahaan-perusahaan yang ada di sektor ini ya, 30 perusahaan di sektor yang ini terlibat di industrial. Nah, kalau yang US 100 kan memang fokusnya ke yang teknologi. Nah, untuk yang industrial seperti ini akan cukup signifikan dampak dari kebijakan Trump, perang tarifnya. Nah, inilah yang membuat kenapa pergerakan naiknya ini bisa berbeda antara US 100 dengan US 30. Dan secara teknikal, nah ini seperti ini, eh, saya belum bisa ngomong kalau dia akan lanjut naik karena momentum kenaikannya ini mulai tertahan. Nah, ini kan bisa ada pola kecil di sini, secara teknikal ya. Biasanya begitu dia breakout resisten, dia akan langsung terbang seperti ini. Tetapi dia hanya breakout kecil ya. Begitu masuk ke area resisten all time high-nya, nah dia memantul turun seperti ini. Ini ya kalau teman-teman mempelajari namanya intermarket analysis, ini disebut divergence. Dari mana? Dari ini pergerakan yang dibandingkan antara satu satu instrumen trading versus instrumen trading lainnya. Bentar. Yang kiri barusan ini yang Dow Jones Index. Yang sebelah kanan ini saya coba coba perlihatkan yang, nah ini yang apa namanya US 100. Time frame-nya saya buat sama-sama daily. Nah, perhatikan. Ya, di sini dia tertahan di resisten, tapi yang di sini yang sebelah kanan dia sudah naik lebih dulu. Nah, ini namanya divergence. Ketika satu instrumen indeks dari induk yang sama, induknya kan US 500. Ini naik, tapi yang ini tertahan di sini. Nah, ini namanya divergence. Bisa seperti itu. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya ya kita perlu perlu update lagi analisanya. Kalau memang nanti low ini ditembus, nah ini bisa menjadi satu tanda-tanda atau awal mula dia mulai bergerak turun untuk koreksi. Karena kemarin memang ketika The Fed FOMC itu kan Powell mengatakan dia belum terburu-buru untuk melakukan cut rate. Nah, ini saya mencatat hasilnya di sini, teman-teman. Nah, ini. Jadi, nah ini hasil FOMC-nya ya. Nah, ini. Jadi, intinya tuh ekonomi US tuh masih solid, kemudian inflasinya masih jauh di atas target. Meskipun demikian, ekonomi pertumbuhannya sudah mulai melambat, ditunjukkan dari data customer spending. Bursa tenaga kerjanya masih seimbang, ya, dengan pengangguran masih rendah. Nah, ini jadi data penting nih, ya. Nanti malam NFP, nah saya akan langsung sambungkan ke data ekonomi yang nanti malam kita akan sambut. Jadi kalau saya sendiri melihatnya lebih ke ini unemployment rate-nya, teman-teman. Nah, coba kita cek ya. Nah, ini perhatikan di bagian ini. Ini ya. Jadi selama unemployment rate-nya ini masih di atas, di bawah 4,2, 4,3, menurut saya ya Jerome Powell tetap akan kekeh menahan tingkat suku bunga. Tapi kalau nanti aktual yang muncul di sini bisa 4,4, bahkan 4,5%, nah itu baru saya optimis bulan depan ya September itu bisa cut rate, dan cut rate-nya mungkin nggak cuma 25 basis point tapi bisa langsung 50 basis point. Tapi selama aktualnya di sini nanti malam ya misalkan masih 4,1 atau di sini masih 4,2, nah dampaknya kemana, gimana ke market? Nah dampaknya dolar ya, dolar tadi kita sudah analisa di dolar, dolarnya ini bisa menguat. Nah ini indeks dolar nih, ini bisa lanjut menguat. Nah ini bisa lanjut naik lagi. Nah, jadi ini juga membuka wawasan teman-teman ya ketika kita menghadapi satu rilis data, kita juga harus bisa melihat mana yang terpenting. Nah, karena di sini ada banyak teman-teman, ada average hourly earning. Nah,
ada NFP change, ada unemployment rate. Kadang kita dibuat bingung, yang mana dari ketiganya yang bisa berpotensi menggerakkan market secara signifikan. Sometimes NFP-nya di sini better ya, taruhlah angkanya hijau di angka 250.000 gitu ya aktualnya. Tapi unemployment rate-nya merah, nah, 4,3% katakanlah. Nah kita kan bingung ini gimana nih? NFP-nya bagus kok hijau, tapi unemployment rate-nya merah. Nah, ini gimana bacanya bos ya? Itu kan sering sekali terjadi. Nah kalau seperti ini kita harus bisa lihat ya, yang mana yang paling penting. Caranya gimana ya? Ini pelajari apa yang disampaikan Jerome Powell ketika pidato, dan kemarin di pidato yang benar-benar kemarin ya tanggal 31 Juni dini hari, dia mengatakan pengangguran ini masih rendah. Ini menjadi fokus dari Jerome Powell. Nah, dia juga menyampaikan kebijakan tarif ini mulai membuat beberapa harga barang meningkat atau naik, tapi dampak jangka panjangnya masih belum jelas. Artinya The Fed masih terus menantikan data-data inflasi. Nah itu juga jadi fokus kita. Nah, untuk FOMC September ini masih belum belum tahu nanti apakah cut rate atau enggak. Tapi kalau kita cek di Fed Watch Tool itu ada kemungkinan cut rate sebesar 60%. Kemarin 64. Hari ini kita update lagi ya. Turun dia ke 58,8. Nah, artinya belum tentu September akan cut rate juga, teman-teman. Nah, ini kita harus selalu update juga kayak gini. Terkhususnya buat teman-teman yang memang merasa hal-hal semacam ini penting dan pengen nyari momentum untuk trading. Nah, kayak gini ini bisa dipelajari juga. Nah, terus kita balik lagi ke market ya, tadi Dow Jones Index. Nah, dengan ditahannya suku bunga cukup lama, tentu itu nggak suka, namanya saham itu nggak suka kalau suku bunganya tinggi. Nah, ini bisa koreksi dulu. Ya, kalau koreksi kayak gini sih sebenarnya berita bagus ya buat kita. Kenapa? Karena ya kita jadi punya kesempatan kalaupun mau entry. Nah, ini untuk Dow Jones Index kondisinya seperti ini, dan saya belum merasa oke sih kalau kita mau entry sekarang. Ini bisa dipertimbangkan ya teman-teman ya. Kalau dia breakout dari support ini ya kemungkinan dia akan koreksi dulu. Oke, Dow Jones Index seperti itu teman-teman. US 100 ya, US 100. Ini nyambung aja dulu, nyambung ke indeks, US Index. Nah, ini ada catatan ya. Ini trading plan yang kita buat di hari Selasa. Iya, Selasa malam ya, left malam. Cuman saya nggak entry ya. Harga memang sempat running profit, tapi ya kalau kita hold, karena waktu itu kan analisanya bisa sampai 25.000 ya, secara jangka panjang. Nah, 25.800. Nah, kita entry di sini 1:2 katakanlah ya. Ya ini barusan kena SL belum lama. Tadi malam berarti. Cuman kalau harga bergerak seperti ini, justru ini yang menurut saya pribadi suka ya, karena market lagi koreksi. Momen kita untuk mulai ambil peluangnya itu mulai ada. Artinya kalau kita kembali ke analisa yang pernah kita lakukan ya di time frame daily, kemudian kita gunakan Fibonacci dari swing high ini ke swing low yang ini. Nah, dia sampai ke level 2618, breakout dikit ya, menuju ke 361. Nah, ternyata dia mulai turun lagi ya. Kita sabar dulu. Sabar dulu. Untuk US 100 seperti itu. Ini tadi yang request US 100 swing low, sudah valid swing low. H4 ya, H4. Ini baru mau jadi swing low ya, baru permulaan. Ini ya, ini kalau nanti berarti sekitar 3 jam lebih ya, jam 4 sore. Jam 4 sore nanti kita update lagi kalau memang ini dia nggak berhasil break low dari candle ini ya, dan harga masih bergerak berpotensi naik, kita bisa entry ketika ini teman-teman. Break high. Nah, ini teman-teman yang belajar apa namanya candlestick pattern pasti pernah mendengar istilah ini, inside bar ya. Nah, ini bisa diaplikasikan di momen seperti ini.
Nah, jadi entry-nya itu ketika apa? Ketika closing candle yang muncul berikutnya itu sudah menembus, nah seperti ini. Ya warnanya hijau harusnya ya kalau candlenya bullish. Nah seperti ini. Nah ini baru kita mulai entry. SL-nya, nah SL-nya di sini, di bawah sini. Nah TP-nya teman-teman bisa bisa pakai 1:1, 1:2, atau pakai high sebelumnya itu oke. Nah bisa pakai high sebelumnya di sini nih, menurut saya nggak masalah. Juga secara poin kan juga lumayan. Nah ini dapat dapat banyak teman-teman. Kalau kita bicara perbandingan SLTP dengan strategi atau trading plan seperti ini, kita bisa dapat 1:3 ya, hampir 1:4 nih. Udah bagus. Oke, nanti ini jadi watchlist ya, kita pantau nanti sore teman-teman. Nah, seperti itu, Bu Sarjo. Semoga menjawab ya untuk US 100. BTC USD, BTC USD. Oke, kita ke instrumen kripto berarti sekarang. Wah, BTC-nya ini sideways-nya lebar banget, teman-teman. Sideways-nya lebar sekali, tapi cenderung ini ya, kalau kita coba tarik trend line, ya mungkin lebih seperti ini. Ada beberapa ini ya, swing yang ya ini saya akan menilai sebagai satu kondisi false breakout. Kalau buat channel ternyata nggak begitu rapi. Kalau mau dibikin seperti ini juga nggak pernah ya, berarti nggak begitu oke kalau kita buat channel seperti itu. Ya mungkin lebih seperti ini sih. Jadi range supportnya itu memang cukup cukup lebar, area support service-nya. Nah seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan di kondisi seperti ini? Ya kalau saya pribadi merasa ini wait and see. Karena kalau mau buy, memanfaatkan sideways-nya bisa, tapi jarak SL-nya perlu dipertimbangkan. Nah, ini menjadi jarak SL yang cukup lumayan ya. Kalau entry 0,01 ini sekitar $13, teman-teman. TP-nya 1:1 aja. Nah, dia dia masih belum tahu nih ke depannya mau kemana nih BTC. Cuma teman-teman bisa bisa mempelajari ini ya, lebih ke karakternya. Begitu dia mencapai satu area support, kemudian muncul ekor-ekor seperti ini ya, yang menandakan potensi apa namanya koreksi ya. Kalau kita anggap ini sebagai satu gerakan utamanya, maka ada potensi dia koreksi naik karena tekanan buyer di sini mulai masuk. Ya, tapi ini menurut saya masih terlalu spekulatif karena belum ada validasi yang memungkinkan untuk kita bisa masuk ya di time frame H4 BTC USD. Kalau mau memaksakan masuk, ya ini pertimbangkan stop loss-nya sekitar $13 kalau pakai lot terkecil, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk BTC, teman-teman? Sebelum kita ke CAD JPY, kemudian GBP AUD, GBP NZD, dan nanti ada juga XAU USD. XRP ini nggak tahu, masih floating di XRP. Ini peluang terakhir kemarin kita kena kena ini, ternyata kena stop loss, harga lanjut sideways dan sekarang bergerak turun. US 30 juga udah Bos Niko ya. US 30 BTC ini sudah. Request ya. Ya ini sepertinya memang sedang sedang gelombang koreksi teman-teman untuk kripto. Kalau mau sell udah nggak pas. Ini waktunya TP sebetulnya. Ini jadi target TP-nya kalau sell. Kalau mau buy, nah perhatikan dia masih kuat turun seperti ini.
price actionnya masih sangat jelas ya, masih sangat jelas harga kuat turun. Satu itu kita counter trend ya. Kedua, SL-nya mau ditaruh mana ya? Kalau kita mau memaksakan diri entry buy counter trend. Kalau mau sell di momen sekarang ini juga kurang tepat karena harga sudah turun cukup jauh. Kalau ini sesuai pembahasan semua itu ada artisan. Oh, XRP kemarin ada sell ya? Kita ada, aku ada bahasan Oh, itu bilang bukan buy tapi sell. oke. Cuma di kondisi yang sebenarnya kondisinya kurang bagus. Oh, oke oke. Saya lupa. Ternyata kemarin ada pembahasan. Makanya pas saya nggak ikut ya bisa dia. Atau Ya, pas kan saya, tinggal 5. oh iya ya, ikut nggak nyimak. Ya sempat dibahas ya sell XRP. Cuman memang kondisi atau mungkin mau itu di review bisa di plan yang kemarin itu XRP. Kondisi kondisi. Oh bukan di sini. Oke. Ya pokoknya itu sempat sempat diupdate analisanya teman-teman. Ada peluang sell meskipun peluang sellnya itu kurang begitu bagus meskipun faktanya sekarang harga berhasil turun. Nah, kalau kita bicara siang ini, per siang ini, ya saya tidak melihat adanya peluang yang bisa kita ambil. Untuk SMP seperti itu. Ya, hampir semuanya ini ya, untuk kripto bergerak turun, teman-teman ya. Solana, Cardano, ya, Tron, semua, semua, kalau kecuali Tron nggak terlalu signifikan turunnya. Oke, untuk SRP seperti ini, apakah ada yang ditanyakan ya? Untuk, eh, yang request nih, di Mas Aryo. Gimana pendapat bosnya soal NFPO? Ini tadi sudah sempat saya ulas ya. Kalau melihat kemungkinannya ya kemungkinannya, oke sebelum setelah ini mungkin Bos aja kalau mau bahas ada beberapa CAD JPY, GBP AUD, GBP NZD dan XAU USD. Nah sebelum ke situ saya mungkin akan review sekali lagi ya untuk kemungkinan nanti malam ya. Kalau menurut saya ya sekali lagi nanti saya akan lebih fokus ke angka pengangguran yang ini. Kecuali angka NFP-nya ini selisihnya signifikan. Ya, misalnya rilis aktualnya 250.000 atau 300.000. Ya, artinya angka ini jauh lebih besar dibandingkan bulan lalu dan forecast-nya. Nah, kita bisa buka grafiknya. Jadi sebenarnya di Forex Factory ini sudah cukup komplit teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga. Yang mana trennya ini juga sebenarnya masih masih melemah ya, turun. Ada tren juga nih. Nah, dia kan turun pergerakan angka ya, angka rilis datanya yang mana memang ini yang dikehendaki oleh The Fed. Ya, oleh The Fed mereka maunya seperti ini. Nah, ketika nanti yang dirilis ternyata aktualnya lebih besar dan signifikan ya. Jadi nggak hanya hijau, teman-teman juga harus perhatikan bahwa hijau saja nggak cukup. Nah, harus hijau dan signifikan. Angkanya bisa bisa pakai range sekitar 50.000 minimalnya ya, ya hingga sampai 200.000. Jadi kalau di sini sebelumnya 147, terus aktualnya nanti sekitar 250.000, berarti kan selisihnya dengan bulan lalu itu surplus 100.000. Itu menandakan kondisi ekonomi di Amerika itu masih oke. Nah ini mempertegas faktor GDP kemarin, dan meskipun GDP kemarin itu positif 3% ternyata karena ini surplus di ekspor impor. Nah itu efek dari kebijakan fiskalnya Trump. Nah, Amerika mengalami surplus secara GDP. Terus kemudian ya, ini untuk NFP-nya, kalau angkanya selisihnya signifikan bisa membuat dolar menguat cukup tajam. Nah, yang kedua yang diperhatikan juga ada di sini. Angka pengangguran atau unemployment rate-nya. Kalau nanti rilisnya masih di angka 4,2 atau 4,1, ya dolar tetap akan bergerak menguat kecuali di sini rilisnya itu 4,3 gitu ya, 4,3 atau 4,4, yang mana menurut saya itu sangat kecil kemungkinan karena melihat data-data ekonomi yang sebelumnya sudah dirilis
Nah, kita akan coba cek di bulan Juli ya, this month gitu ya. Kemarin. Oh benar, bulan Juli. Nah ini, ada pembukaan lapangan kerja segini banyak. Unemployment yang bulan Juli pun masih positif, penganggurannya masih segini. Ya untuk lompat ke 4,4% itu menurut saya sangat kecil kemungkinan. Nah, jadi kalau melihat data nanti malam ya, kalau versi saya angkanya kemungkinan nggak akan jauh-jauh dari angka unemployment rate-nya nggak jauh-jauh dari 4,1 atau 4,2. Udah pilihannya itu kemungkinan besar. 4,3 masih mungkin lah, tapi ya kecil kemungkinannya. Jadi kesimpulannya dolar berpotensi lanjut menguat ya secara potensi seperti itu. Meskipun bisa jadi apa yang saya sampaikan keliru, ternyata nanti di sini eh, NFP-nya malah lebih rendah, turun ke angka 50.000 atau berapa 60.000. Terus penganggurannya di sini naik jadi 4,3%. Ya, maka yang terjadi adalah dolarnya nanti ini, nah dia koreksi, dia turun seperti ini. Euro USD-nya ya dia akan naik. Tapi kalau ternyata enggak, ya maka euro ini sebenarnya sudah dibahas ya. Ini bisa bisa kita waspadai pembentukan pola. Nah, bisa bisa seperti ini. Ini yang perlu kita waspadai juga. Meskipun pergerakan sebenarnya cenderung ke sideways, teman-teman. Nah, ya nanti malam coba deh kita kita eh, amati bersama ya nanti malam di Euro juga. Seperti itu, Bos Didi. Semoga membantu ya untuk analisa terkait news NFP nanti malam. Goldnya gimana? Nah, kalau kembali dihubungkan dengan gold, ya saya merasa kalau ekonomi Amerika itu fine-fine aja, ya goldnya akan turun. Ya, kenapa orang pilih gold kalau ekonominya bagus gitu loh? Mereka pasti akan alihkan ke ya bisa ke saham, ya bisa ke saham atau ke instrumen yang lain karena gold itu pada dasarnya dia nggak ngasih bunga apapun buat yang pegang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Audi USD nanti Mas Andrian. Ayo, euro naik. Semoga, semoga bisa segera clear ya floatingnya. Amin. Floating berapa layar, Mas Afin? Bentar, saya ceknya dulu. Oke, oke. Oke, 8 silakan, Mas layer Afin. bose, 8 Ini layer. bos Iben ya? Iya, Oh, 8 layer. Ini yang mana euro? yang euro. Oke. Ya Saya semoga masih semoga 6 bosku. Mau oh kemarin masih mau 6. nyentuh 7, tidak jadi, kurang dikit nyentuh 7, nggak jadi. Oke, oke. Ya nanti ini ya kita kita apa namanya kita nantikan aja ya semoga ya kalau kalau untuk yang floating pasti pengennya dolarnya itu melemah ya supaya euronya naik. Monggo bisa deh kalau mau lanjut sharing. Kalau mau, Oke, teman-teman, selamat siang. Saya ini apa? Tadi udah dipesenin. Saya udah dipesenin sama King Nico. Katanya nanti pas Bos Ade mau mau review nanti aku aja ya gitu. Nah, jadi nggak King? Jadi persen itu aja nggak apa-apa. Oh, dia malu-malu gitu. Padahal udah tadi pingin review market gitu. Kerasa nggak ngomong. Terus baru baru pas di ini momennya malah saya dulu aja katanya. Oke. Nah, ini
ini kesempatannya saya ambil ya, King ya. Ya, Terima kasih kesempatannya, King Niko sudah diberi waktu untuk review market. Jadi kita akan review eh, peluangnya, teman-teman. Peluangnya siang ini. Yang saya mau update pertama GBP AUD saya masih floating. Kemarin sempat dalam kondisi floating profit. Nah, kemarin buy-nya sorry. Kemarin itu buy-nya di sini berhasil naik ke sini. Jadi yang transaksi yang atas floating kecil, transaksi yang bawah ini floating profit ya. Floating profit. Cuman ternyata, nah ini nih, ini kalau dari momen pendeknya cukup cukup menegangkan nih momen-momen seperti ini. Karena apa? Karena tren hariannya yang awalnya terlihat kuat naik, mulai membentuk resisten atau swing high yang semakin rendah. Ini update GBP AUD ya. Cuman kalau dari tindakan yang dilakukan, update tindakannya untuk saat ini saya masih hold posisi. Cuman nih tanda-tandanya mulai ada eh, pelemahan, mulai ada pelemahan. Ya, belum banyak yang bisa saya update karena harga juga masih cukup slow, cukup pelan dia naik turunnya, cukup tenang-tenang aja di minggu ini. Jadi ya masih sesuai plan awal, ya masih sesuai plan awal yang mana saya ada ambil peluang dan melihat potensi untuk jangka panjang. Bisa jadi sampai minggu depan. Nah, ini kan makanya kemarin saya bilang ini swing karena apa? Bisa hold posisinya itu bisa beberapa hari bahkan sampai minggu depan. Dan ternyata ini sampai hari Jumat pun masih di situ-situ aja. Berarti kita bisa update lagi minggu depan ya, seandainya ini memang belum kena SL maupun TP. Ini GBP AUD. Ya, ini GBP AUD. Jadi cukup singkat sih. Lanjut ke CADJPY yang paling atas tuh, dari list yang paling atas belum di review. CADJPY nih. Ya. Kita bisa lihat CADJPY breakout atau keluar dari resistennya. Keluar dari menembus resisten dari kondisi sideways-nya. Dan apa yang terjadi? Ya harga naik. Ya, makanya kemarin kita ada menandai pergerakan harga di area warna biru ini sebagai acuan. Dia mau breakout resisten kuat naik atau breakout support kuat turun. Ternyata breakout resisten. Ya, harga naik. Kalau sekarang baru mau entry ya saya bisa bilang telat juga gitu. Bagusnya momen entry ya ketika awal breakout ini kondisi sideways-nya. Ya, awal breakout-nya. Kalau sekarang baru mau masuk ya nggak bagus momennya, teman-teman. Nih. Dan di kondisi seperti ini, kalau kita bicara peluang, karena dia breakout resisten, kuat naik, tren jangka panjang juga masih uptrend, better atau lebih baik nunggu ini terjadi nih. Koreksinya terjadi dulu. Bisa ke sini, resisten become support. Nah, nanti di area ini, area resisten become support ini bisa kita buat plan untuk ngambil peluang buy. Cuman bukan di momen saat ini. Kalau nge-buy saat ini ya nggak bagus. Kalau nge-sell saat ini ya harga kuat naik. Jadi ya kurang bagus juga. Nah, ini kalau kita mau manfaatkan pola double topnya masih oke sih. Di sini bisa jadi double top ini, teman-teman. Walaupun ininya ya, apa bentuknya mungkin kurang rapi, tapi ini bisa menggambarkan pola double top. Kalau ini turun, maka penurunannya bisa sampai paling dekat ke 1618 menjadi target. Ya, next targetnya lagi ke ini, resistance become support ini. Nggak usah ke muluk-muluk ke 2618 ya. Jadi, untuk saat ini ada potensi harga akan turun. Nah, tapi kalau kita bicara soal plan-nya atau kita coba menilai peluang ini,
Seandainya kita ambil target terdekatnya di sini, maka trading plan-nya ya, belum lagi mempertimbangkan ada koreksi harga, paling nggak SL di sini. Nah, ini jadi nggak bagus rasio TPSL-nya. Rasio itu maksudnya perbandingan antara level entry ke SL sama level entry ke TP. Walaupun mungkin kita tahu ini berpotensi turun, oke. Nah, tapi balik lagi kita trader teman-teman. Nggak cuman kerjanya analisa terus entry. Trader tuh perlu lihat juga kalau ini memang ada peluang sell, memang masih berpotensi turun. Kita perlu mempertimbangkan peluang penurunannya ini mau diambil apa enggak, itu penting juga. Ya, yang mana kalau saya lihatnya jadi memang ada peluang turun, potensi turun, tapi kalau mau diambil ya ini kurang bagus untuk risk management, untuk apa namanya, resiko yang bisa terjadi dan potensi profit yang bisa kita dapat gitu loh. Ini CADJP ya. Cuman saya dengan kondisi saat ini ya, saya ada gambaran ini ada masih akan lanjut turun dulu. Nah, untuk selanjutnya better tunggu swing low terbentuk dulu untuk mengkonfirmasi memang harga ini memang akan lanjut naik. Kalau memang harga ini akan lanjut naik, better atau lebih baik seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena apa ya? Karena kalau kita lihat di daily, tadi saya langsung lihat sekilas di daily. Kalau ternyata ini memang turun, membentuk swing high yang baru di level ini, maka akan beda cerita lagi kalau kita bicara soal pergerakan jangka panjang. Yang terjadi bisa saja seperti kondisi di sini. Dia ada koreksi cukup dalam. Ya, kalau ini mulai membentuk swing high yang baru. Bahkan bisa jadi bukan cuma koreksi cukup dalam, bisa jadi ini momen awal mula dia ganti trend. Kalau ini turunnya ini bukan cuma koreksi naik lagi, tapi membentuk swing high yang baru. Sehingga tadi kalau kita bicara mau ngambil peluang buy di H4, better atau lebih baik peluang buy-nya diambil ketika mulai membentuk swing low yang baru, bukan hanya ketika harga turun masuk ke area resisten become supportnya di sini. Ya, ini CADJPY. Ini CADJPY. Next, CADJP sudah, GBP AUD sudah, GBP NZD. GBP NZD. GBP NZD, ada lihat peluang apa nih GBP NZD? Kemarin kita ada pembahasan nggak ya? Saya agak lupa ya. Cuman ngelihat polanya ini, pergerakannya seperti ini nih. Jujur, saya kurang suka ini ya, mengambil peluang atau bahkan menganalisa di momen-momen seperti ini. Di momen seperti ini atau di instrumen trading yang punya karakter pergerakan harga itu sering sideways. Ya, apalagi range sideways-nya itu besar. Nah, ini kan sideways. Ya, ini teman-teman perlu lihat ini sebagai sideways. Saya lihatnya ini sideways. Dia sideways selama ini time frame H4 ya. Dia sideways selama 1 sampai 2 minggu kan. 1 sampai 2 minggu terakhir dia cenderung sideways. Di sini ya. Nih. Ya, kalau kita manfaatin pola-pola, ini ada double top, kita entry masih dapat, tapi kan pendek-pendek juga. Masih bisa dimanfaatkan polanya. Tapi bagusnya ya ini, tunggu memang benar-benar polanya bagus, baru kita ambil sell. Nah, sementara kalau harga masih di situ-situ aja, sama halnya seperti kondisi saat ini ya. Kalau kita lihat ini sih, sebenarnya bisa dibilang udah breakout.
bisa dibilang ini mirip kayak XRP yang barusan dibahas. Ya, dia ada penurunan. Bentar, XRP itu tadi gimana ya? XRP itu kemarin sempat kita bahas. Nah, mungkin pas Bos Anton nggak ikut ya. Ada yang request. Nah, ya kemarin kan cenderung sideways. Oh ini nih, Oke, pakai crash. Ya, kenapa? XRP. Bentar, kita review dulu bentar ya XRP. Kita review lagi. Nah, kemarin kan saya ada bahas nih, pas harga masih di sini ya. Ini dia drop, terus, nah ini masih cenderung sideways kecil-kecil kayak gini, semakin turun, semakin turun. Kemarin juga sama, ada yang bilang, saya lihat ada peluang buy, bisa buy nggak? Saya malah lihatnya bukan buy, malah sell kondisi kayak gini. Support become resistennya cukup jelas, dan ini trennya juga turun kan gitu. Maka potensinya dia akan turun. Nah, cuman ya peluangnya menurut saya kurang bagus, apalagi saya jarang trading di kripto, di mata uang digital gitu. Makanya saya skip dulu XRP. Nah, kalau yang di BPNZD ini mirip-mirip sebenarnya. Dia habis drop seperti ini. Sebelum drop ada koreksi dulu. Begitu drop dia juga ada koreksi kecil-kecil di sini. Nah, dia ibaratnya habis keluar dari kondisi sideways, dia membentuk ring sideways yang baru gitu loh. Bos Iko, King Niko, tolong di mute dulu itu, nggak sengaja open mic kayaknya. Ya, ini kita bisa lihat satu momen turun seperti ini kuat, ya, satu momen turun kuat, terus dia ada kenaikan pelan-pelan. Nah, ini biasanya kondisi-kondisi seperti ini naiknya hanya untuk koreksi bentuk pola, mirip kondisi XRP sebelumnya. Tapi ini juga polanya nggak rapi. Kita mau saling hubungkan di sini untuk resisten to resistennya. Ini masih bisa ya. Nih, ini ke ini nyentuh sini. Ini masih oke untuk resistennya. Nah, untuk supportnya ini yang kalau kita mau hubungkan ya, saya akan hubungkan seperti ini. Ya, saya akan hubungkan seperti ini. Ini dia breakout, turunnya nggak jauh, dia naik lagi. Nah, ini ciri-ciri kemungkinan besar polanya gagal terbentuk, teman-teman. Karena support sebelumnya aja nggak berhasil di breakout. Sementara polanya kalau kita bicara pola masih oke lah, ini masih cukup bagus polanya. Tapi turunnya nggak bahkan support sebelumnya aja nggak kesentuh, dia naik lagi. Dia masih ibaratnya naik turun atau bermain harga naik turunnya itu di sini. Saya akan skip dulu untuk kondisi-kondisi ini. Karena dia di time frame yang lebih besar lagi, di range yang lebih besar lagi, dia juga masih cenderung sideways. Nih. Ya, ini juga support kita hubungkan juga terhubung. Sehingga ya ini kadang membingungkan antara kita mau ngambil peluang sell pendek, memanfaatkan dia habis keluar dari sideways-nya, terus ada tanda-tanda koreksi memang akan turun. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain, pertimbangan lainnya untuk pergerakan jangka panjangnya, ini dalam kondisi sideways dan harga berada di support. Setelah nyentuh support, pas banget nyentuh support, dia mulai naik lagi. Besar kemungkinan juga harga akan lanjut naik. Sehingga ya, kalau saya menilainya jadi potensi naik turunnya itu 50-50. Saya tidak melihat satu kecenderungan yang dia memang akan semakin naik atau semakin turun gitu. Nah, kalau saya kondisi kayak gini, saya menilainya ya peluangnya jadi kurang bagus. Ya udah, saya lebih milih skip dulu kayak gini. Ya kalau dari saya seperti itu di BPNZD. Nah, saya nggak tahu nih yang request kenapa tertarik di sini. Kalaupun bicara peluang, saya lebih milih ini sih, turun sih. Ya fokus ke momen terkininya, jangka pendeknya.
fokus ke day trade-nya. SL bisa di sini cukup pendek mungkin ya. SL-nya bisa cukup pendek, take profit-nya bisa agak panjang. Ya, yang ngelihat peluang buy pun ini tidak bisa disalahkan gitu loh kalau ngelihatnya jangka panjang. Karena masih dalam ring sideways. Dia nggak punya ibaratnya nggak punya kecenderungan yang memang tren panjangnya naik, tren terkininya juga naik ya. Simple aja, fokusnya cari buy gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan teman-teman kalau mau tanya dulu. Selanjutnya kita review gold ya. Kita akan review gold XAU USD. Ada apa? Floating cell. Ada floating cell. Oh, ada floating cell BUSI GBP NZD ya. Berarti kita sependapat kalau floatingnya sell ya. Tapi tadi kita kalau bicara kondisi saat ini tuh nggak yang terlalu bagus. Ya kita mau bilang ini kuat turun pun nggak valid dengan kondisi nggak validnya adalah dengan kondisi ini kalau kita nggak lihat pola kita fokus ke saya hapus ya. Nah kita fokusnya ke strukturnya ini kan ini tuh kondisi uptrend untuk minggu ini ya. Minggu ini tuh trennya naik. Tidak bisa dipungkiri resisten semakin naik, supportnya semakin naik. Ini tuh trennya naik. Nah, nge-sell-nya karena apa? Kalau nge-sell-nya karena pola ini ya trading plan-nya seperti tadi, fokus ke pola ini aja udah. Batasi resikonya di sini. Karena kalau naik ke resisten atau harga tertingginya di minggu ini ya, di 22500 sekian itu, ya berarti polanya gagal terbentuk. Dan ketika harga breakout ini sekalipun, kondisi sideways sebelumnya ya, berarti hanya menjadi false signal atau false breakout. Karena apa? Karena dia di time frame besarnya lagi memang masih sideways. Jadi ada sideways di dalam sideways yang berujung masih sideways. Nah, bingung nggak? Ya karena memang kondisinya seperti itu. Ini kan sideways. Ya. Ini besarnya sideways, di sini juga sideways dia. Ini yang trendline warna merah. Saya ganti warna merah nih. Kalau memang dia ini ya, kalau memang dia masih dalam pergerakan ini, nah masalahnya ini loh yang bikin bingung tuh dia sideways lagi di sini, kondisi lebih kecil, sideways lagi, dia breakout, bisa dibilang koreksi nih, dia terjebak di antara sideways kecilnya dan sideways besarnya. Kalau memang masih lanjut sideways ya ini kemungkinan besar akan naik ke sini lagi. Karena ini strong support. Ini trendline-nya saya nggak begitu presisi ya nariknya ya. Ini untuk gambaran aja, gambaran ringsnya aja. Yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau saya akan skip dulu. XAU USD lanjut ke XAU USD. Nah, kemarin kita ada satu pembahasan ya yang memang menilai ini
masih berpotensi turun. Simple aja, memang follow trend. Tapi kita bisa lihat nih, dia turun nggak jauh, ada koreksi lagi, naik lagi. Nih. Dan menariknya di kondisi sekarang ini koreksinya. Jadi kemarin pembahasan saya kan memang kalau kita bicara peluang, ada peluang sell kan. Kalau teman-teman ingat, ada peluang sell, tapi peluang sellnya jadi kurang bagus karena dia sudah turun hampir 2 minggu ini, belum ada koreksi yang cukup berarti. Nah, kalau dikaitkan dengan pergerakan saat ini, sebenarnya kelihatan koreksinya itu beda. Bedanya di mana? Bedanya itu di sini, teman. Kalau diperhatikan ya, ini kan koreksi naik satu gerakan, candlestick-nya itu naik, habis itu turun lagi kan. Di sini juga iya, naik, turun lagi. Ini masih cukup rapi ya, naik, turun lagi. Nah, yang ini tuh bedanya, dia udah koreksi ke sini naik, tapi pas perjalanan turunnya, belum menyentuh support sebelumnya atau bahkan belum breakout, dia sudah ada tanda membentuk swing low yang baru, yang lebih tinggi dari swing low sebelumnya. Nah, ini kan ciri-ciri awal, tanda-tanda awal. Sebelumnya nggak, mana ada gitu. Support semakin rendah, ini rate semakin rendah. Nah, di sini masih semakin rendah tapi mulai tertahan. Kemungkinan besar ini tertahannya juga karena nanti malam mau ada NFP. Jadi market sampai nanti malam cenderung sideways dulu sampai akhirnya, nah nanti antara dia breakout resisten atau breakout support. Ini sekalian bahas, tadi sempat ada bahas plannya belum? Belum, saya baru bahas ini. Nah, baru bahas fundamentalnya ya dikit ya. Nah, ini kalau dari saya ya kemungkinan besar ini bisa jadi acuan menghadapi NFP nanti, antara ini atau ini. Jadi ada 3 level yang cukup penting. Cuman untuk saat ini ya, kalaupun ngambil peluang mungkin follow tren terkininya aja. Coba ya, kita kalau mau ya ibaratnya ngambil peluang pendek ya, mungkin nge-sell sekarang, saya lebih ya kalau ini ke sini coba kita ukur sebenarnya pas 618. Kita kalau nge-sell-nya pas di Fibo kita langsung sell, ambil agresif gitu ya, masih oke. SL di high sebelumnya gitu 1000 poin. Ini udah turun kurang lebih mungkin 800 poinan. Oke. Tapi kalau mau masuk sekarang sell ya, SL-nya kalau mau di sini kurang lebih 800 poin. Dengan TP-nya ya, TP-nya kalau mau kita pakai 1:1 dulu aja. Kalau cenderung sideways, iya, seandainya ini memang akan naik, dia cuma koreksi sampai sini. Target terdekatnya itu, kalau saya lihat ya, kita ngambil scalping ya, targetnya itu cuma sampai sini kemungkinan turunnya. Kalau dia memang akan sideways dulu atau bahkan bisa mulai naik lagi, kemungkinan cuma sampai sini atau ya turun-turun sekalipun sampai sini mungkin. Nggak sampai 1:1, jadi mungkin nggak dulu sini sih. Saya nggak dulu. Sabar dulu. Ini XAU USD. Siap, terakhir AUD USD. Kita coba tengok Euro USD dulu ya. Saya belum nengok market. Nah, Euro USD ternyata tertahan ini di area yang kita buat bareng, teman-teman. Ini salah satu hal yang bisa membuktikan kalau analisa kita cukup matang ya. Karena begitu dia drop dengan kuatnya, tertahannya di area yang kita tandai ini. Semoga tidak breakout support lagi.
Jadi sedikit update-nya ya ini kita bisa tandai supportnya di sini. Harga terendahnya di minggu ini kita bisa tandai. Ini saya kasih tanda yang warna biru ya, garis yang warna biru. Selama garis yang warna biru ini tidak di breakout, kita masih bisa cukup tenang. Nah, nggak tahu nih nanti malam bisa jadi pemicu juga antara dia mau breakout turun atau lanjut naik. Nah, untuk menilai apakah kuat naik atau tidak, kita bisa tandai yang birunya yang di sini. Saya tandai garis biru juga yang di atas ini. Ini PR-nya si Euro USD ini tinggal dia mau breakout atas dulu, berarti masih kuat naik, akan koreksi cukup ya koreksinya saya rasa bisa cukup jauh. Kalau cuma 500 poin harusnya tercapai koreksi 500 poin ya. Ya kalau dari harga saat ini bisa naik sekitar hampir 1000 poin. Nah, kalau tidak berhasil breakout resisten ini sudah lebih dulu turun ke support di 11389 ini, wah ini beda cerita. Ini malah bisa ambil peluang sell cukup bagus. Karena apa? Karena kalau memang itu terjadi, maka terjadilah pola bearish pennant. Di tengah-tengah momen turunnya yang begitu kuatnya, di sini dia ngambil ancang-ancang untuk turun lagi. Ini yang kemarin kita lihat sebagai apa? Butterfly pattern atau apa itu? Saya agak lupa namanya. Nah, ini bisa ukur-ukur Fibonacci ini. Ya, atau sederhananya ini bisa dilihat sebagai apa? Pola bearish pennant. Kalau bearish pennant ini terbentuk, ya ini ngukur Fibo seperti ini kita udah tandai ya, targetnya udah kita tandai. Kita bisa sesuaikan juga dengan swing yang baru terbentuk nantinya. Ya ini bisa jadi target juga. Ini sedikit tambahan ya untuk Euro USD. Sama Saya juga ada floating. Sama bisa terakhir AU. maksudnya yang Euro coba cek di weekly. Oh, bentar. Nah, ada request dari Bos Anton. Euro coba cek weekly. Euro. Mana tadi Euro? Weekly kenapa? Nah, kalau kita menarik Fibonacci dari sini ke sini itu bisa nggak ya dapat level yang Loh, justru level area itu, wah ini skip live trade. Nah, Bos Anton lagi skip ini. Justru level area ini kan kita dapatnya termasuk dari penarikan ini. Nah, ini kan golden rasionya ya dari cluster gitu. dari cluster. Makanya kan kemarin dapat area kita tandai warna biru ini. Ya, karena memang udah banyak pertimbangan nari ini contohnya nih. Ini kan sebenarnya masuk area 50-nya, makanya udah ada tanda di sini nih. Kalau dia memang masih breakout, masih kuat turun bentuk bearish pennant ya, next targetnya masih bisa ke 618 di sini. Itu sudah kita lakukan, Mas Anton. Tenang. Siap. Thank you sudah di reminder. Berarti untuk yang pakai IE ya paling memastikan ketahanan dananya sampai situ. Ya, untuk yang pakai IE misalkan mau memastikan apakah mau ngambil plan top up atau tidaknya itu bisa dipastikan level stop out-nya itu di bawah level ini bagusnya ya. Ya kalau bisa jangan terlalu dekat lah, kasih jarak 500 poin sampai better lagi 1000 poin dari level tersebut. Itu bisa saya bilang kondisi aman untuk hold transaksi averaging. Ya, kurang lebih SO-nya mungkin di area-area ini. Itu kondisi yang cukup bagus. Begitu. Saya itu heran diteleponin marketing kartu kredit terus. Ini yang marketing kartu kredit itu kayak mati satu tumbuh 1000 teman-teman. Diblokir satu nomor, 5 nomor lainnya nelpon. Nggak cuma kartu kredit sih, ada nawarin asuransi, ada nawarin aneh-aneh. Heran saya, nomor saya kok bisa
apa dijadikan target itu ya, target telepon-telepon. Nah kayak gini mending diangkat aja, kita tinggal live trade ya ini. Saya angkat nih biar biar diedukasi live trade juga nih, ikut edukasi ya. Nah, biar teredukasi teman-teman. Jadi kita ke Audi USD ya terakhir ya. Audi USD ini masih masih cukup bagus referensinya di sini ya karena masih non trending. Cuman ini nggak nyentuh ya. Ini nggak nyentuh, dia mulai tertahan. Hmm, ini dalam satu kondisi downtrend juga ya. Ini dalam satu kondisi downtrend juga. Oke. Ini masih dalam satu kondisi downtrend. Cuman ini, ini sebenarnya tanda-tanda eh downtrendnya mulai, fase downtrendnya mulai berakhir ini. Tanda awal ini. Ya, tanda awal fase downtrendnya mulai berakhir. Hmm, dia udah masuk area support juga, support trendline ya, walaupun tidak secara presisi, tapi sudah mendekati. Kalaupun turun ya, kita punya gambaran kemungkinan turunnya tidak yang akan terlalu jauh. Apalagi kita bisa lihat juga, ya kita bisa lihat juga, dia kan fase down-nya ini satu minggu ini cukup kuat ya, dan belum ada tadi belum ada satu koreksi naik yang cukup berarti. Kemungkinan ini akan jadi trigger awal mula naiknya dia di Audi USD. H4 daily ya fokusnya ke sini sih teman-teman. Bentar-bentar. Fokusnya lebih ke sini sih. Ini port. Hmm. Ya ini karena masih bisa kita extend juga ya. High-nya yang di sini. Ya, ini kemarin kita gambar gini karena ngasih ini aja, ngasih kita gambaran untuk area pergerakan harganya. Jadi di sini dia datar dulu ya, baru bentuk high yang lebih tinggi. Secara struktur market bisa dibilang sebagai pola broadening triangle dan dia masih bergerak dalam range polanya, sehingga ya ini masih sangat mungkin untuk dia kondisi sekarang ya, dia akan lanjut naik. Ya ini kalau mau agresif entry ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Coba ya stop lossnya berapa poinnya? Nggak sampai 200 poin. Ini bisa dimanfaatkan jadi peluang buy counter trend. Ya ini terbilang agresif entry ya. Ini terbilang agresif entry nih. Kalaupun mau buy mungkin targetnya nggak usah jauh-jauh. Ya 1:1 aja. 1:1 target terdekatnya.
Kalau kita nanti mau pasang SL Plus, mau target lebih lanjut, nah ini bisa bisa ini, bisa target sekalian ke sini. Atau kalau dia koreksi, ya ini ya paling nggak ke sini lah, paling nggak ke sini. Bolehlah saya iseng-iseng ambil peluang counter trend ya, karena memang ada tanda-tanda mulai tertahan turun. Ini saya tidak rekomendasi untuk teman-teman ikutan sih, karena eh, apa konfirmasinya sebenarnya belum benar-benar terbentuk. Jadi ini eh, termasuk peluang counter trend ya. Cuman saya ambil karena jarak stop lossnya kita bisa tempatkan sangat kecil, sangat pendek. Jadi pakai pakai apa bisa dieksekusi pakai lot kecil masih sangat worth it. Kalau divergennya, bentar, saya ambil peluangnya dulu. Stop lossnya sini aja. Kalau memang dia masih turun ya udah kena stop loss. Jadi pendek ya, kasih toleransi dikit. TP-nya tadi bisa di TP-TP pendek 1:1 atau di hold sampai sini sekalian. Oke, ya dari saya mungkin seperti ini. Ini ya ini peluang siang ini yang saya ambil. Nih, teman-teman yang mau info detailnya bisa cek di sini. Oke, ya itu kalau dari saya mungkin seperti itu. Terakhir tadi Bitcoin, EA USD USD floating 4 layer. Kalau EA USD USD masih 4 layer sih masih oke aja ya kalau saya ya. Maksudnya belum satu hal yang perlu diintervensi atau dikhawatirkan lah. Pantau dulu aja kalau apa 4 layer. Nah, 4 layer lihat juga ininya sih, lihat apa volume persentase floatingnya. Itu berapa persen? Harusnya 4 layer masih under 10%. Kalau under 10% ya masih sangat normal, teman-teman. Masih sangat normal. Nah, yang ya yang cukup mengkhawatirkan Euro USD, betul. Setuju. Ya perlu perhatian lebih untuk momen-momen sekarang ini Euro USD. Oke, oke teman-teman, mungkin dari saya seperti itu. Tadi kita live-nya jam berapa? 12.30. 12.30. Berarti sudah 1 jam ya, 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Coba kita cek ya, tempat saya. Nah, ini kita sedikit sharing, sedikit bahas soal IE dan ternak akun ya, teman-teman ya. Saya mungkin sharing. Ini saya login VPS dulu. VPS-nya masih loading. Sabar. Nah, dia baru keload. Multi itu
multinya itu yang mana? Saya lupa lagi. Nah ini ya. Hah? Ya ini. Ya ini multi lazy teman-teman. EA-nya udah off, saya offin. Cuman terakhir, kondisi terakhir ini masih sesuai eksekusi IE. Ya, masih sesuai eksekusi IE. Nih. Level TP-nya juga level TP-nya juga bentar dia nge-lag. Nge-lag dia. VPS memang pada dasarnya bukan untuk dibuka-buka. Ini saya buka karena pengen sharing ya. Karena di PC ini tidak saya loginkan ini akun-akun IE saya. Ini kondisinya. TP-nya di area ini, ke dekat sini. TP BEP. Nah, ini TP BEP-nya kebaca di sini karena transaksi terakhir ini TP BEP-nya kebaca di sini ya. Harusnya di bawah-bawah sini sudah masuk TP BEP plus profit sih. Ya, karena yang terakhir ini saya eksekusi manual. Kalau kemarin by IE itu harusnya 17,8 lot. Ya, saya genepin, saya manual. Saya open manual. Nah, dia masih perlu naik sampai sini dulu untuk clear profit. Ya, untuk clear profit. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Tinggal sisanya pantau ini. Ini saya berapa layer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transaksi. 8 transaksi atau 7 layer averaging. TP saya di 115057. 115057. Ya sama kayak multi lazy saya di akun satunya. Saya itu ada 2 akun. Yang satu ada dua akun sama-sama jalan dengan yang satu 24.000 USD, yang satu 20.000 atau 21.000 ya. Yang 21.000 ini floatingnya kemarin 20.000 floating 5.000, jadi berapa persen ya? 5%. 25 berarti. Nah, floating itu cuma 25%. Tapi yang akun ini yang tadi saya sharingkan itu floatingnya sampai 100% modal awal. Kondisinya memang beda. Nah, yang akun satunya TP-nya sama itu di area-area 115057 sama Bos Afin. Karena apa? Karena transaksi yang paling bawah tadi yang kalau teman-teman lihat yang 18 lot tadi di akun satunya itu belum tereksekusi. Yang di akun ini memang ada beda di situ. Itu kalau di close manual bisa aja. Kalau close sekarang ya berarti saya cut loss. Close-nya itu dalam kondisi cut loss. Kalau misalkan udah naik, misalkan di TP-nya tidak sesuai dengan TP dari IE, ya bisa juga. Ya begitu kita close nanti close profit gitu, itu bisa juga. Nggak masalah, di close manual bisa. Apalagi ketika IE-nya udah di-off-kan ya. Berarti kan antara kita menyimpan setup awal dari si IE, TP dan TP dan open posisinya, atau tadi ketika IE-nya di-off-kan, kita mau handle manual tadi bisa banget.
Oh ya sama. Boleh aja kalau TP manual. Justru yang transaksi paling bawah sendiri. Nah, kenapa saya terakhir saya open manual kan 18 slot, harusnya 17, berapa? Karena yang sebelumnya yang open dari IE itu saya pakai SL Plus. Jadi karena saya kebayang ini kemungkinan akan sideways dulu. Nah, begitu SL Plus saya open lagi di level yang sama. 2 kali kena SL Plus, saya open lagi. Ini transaksi ketiga nih, saya liatin ya. Jadi secara plannya itu masih ngikut plan EA, cuman ada transaksi sebelumnya yang statusnya itu kena SL Plus. Nih. Bentar, sabar. Nih. Ini nih, 17, sorry, atasnya ya. Nih. 17,87 lot. Ini kan yang dari IE. Masuk SL Plus, terus saya open lagi 18 slot, SL Plus lagi. Nah, saya open lagi di sini. Di bagian trade ya, ini. 18 slot lagi. Cuman level opennya ini sama dengan eksekusi IE. Hanya lotnya yang 17,8 tadi saya buat 18 slot sekalian. Biar inputnya gampang aja sih sebenarnya. Nih dia kayaknya ini ya, ada open, ini saya open lagi. Di sini kalau nggak salah. Jadi ya naik turun dia ya cenderung sideways ini ya tadi ya SL Plus. Nah, cuman ini yang terakhir ini open yang ketiga kalinya saya udah tidak berencana SL Plus. Jadi kalau dia turun ya floating, kalau dia naik ya TP. Begitu teman-teman. Bisa kalau bisa apa enggaknya bisa ya. TP manual kalau teman-teman pakai IE yang mana dulu? Sebenarnya kalau pakai IE yang IE yang non sharing profit itu bisa di handle sendiri, bisa diakses sendiri. Kalau pakai yang VPS-nya sharing, nah itu perlu info dulu ke tim NS. Karena akses VPS-nya kan memang terbatas ya, karena VPS-nya buat bersama. Gitu. Oke, mungkin siang ini cukup segitu dulu ya. Cukup segitu dulu. Kita lanjut lagi nanti malam jam 7 kita online, kita bahas market menjelang news NFP, oke? Oke, teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Untuk siang ini dicukupkan sekian dulu. Kita lanjut sharing lagi di grup dan ketemu lagi nanti malam saat live trade NFP. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.